untuk puncak arus mudik arus balik ini terdistribusi normal pada waktu-waktu yang sudah diperpanjang tadi. Dari hasil pantauan kami, memang berdasarkan data terakhir kemarin sore, untuk jumlah penumpang yang mudik ke terminal di 7 terminal Jakarta, 4 terminal utama, 3 terminal bantuan, total penumpang itu tertinggi pada tanggal 5 April. Tetapi untuk data tanggal 6 April pun sekarang sedang kami himpun, artinya masih akan ada eskalasi di sana. Dan kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh warga yang tiba di setiap terminal itu tersedia dengan baik angkutan lanjutannya. Sehingga mereka tidak perlu menunggu lama di terminal, langsung berpindah apakah itu ke Transjakarta, Mikrotrans, Minitrans, ataupun angkutan reguler lainnya yang ada di terminal-terminal. Memang ada beberapa yang kemudian dari hasil pemantauan kami, mereka masih menunggu di terminal. Nah, untuk itu kami memastikan bahwa fasilitas pendukung di terminal tersedia dengan baik. Ruang tunggunya cukup nyaman, kemudian tersedia juga toilet, termasuk mereka bisa ke kamar mandi misalnya untuk melakukan ganti pakaian dan seterusnya, itu kita siapkan dengan baik dan tentu kita harapkan masyarakat mudik dengan aman dan nyaman pada tahun ini. Masih ada perkiraan nggak sih Pak, masih berapa banyak orang yang nanti akan datang atau baru balik ke Jakarta? Ya, memang alhamdulillah pemerintah menetapkan ada perpanjangan waktu untuk work from anywhere pada tanggal 8 besok. Artinya untuk puncak arus mudik arus balik ini terdistribusi normal pada waktu-waktu yang sudah diperpanjang tadi. Seperti contoh pada tanggal 28 itu puncak mudik terjadi, tetapi dari sisi penumpang terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024. Ada penurunan 0,4%. Artinya tidak ada puncak ekstrim di sana karena sudah terdistribusi sejak 22-23 Maret masyarakat sudah bisa mudik karena 24 mereka sudah bisa work from anywhere. Kemudian pada arus puncak balik pun demikian. Pada tanggal 5 April kemarin kami bandingkan dengan puncak pada tahun 2024 arus balik 15 April itu puncaknya itu turun 22% dibandingkan tahun lalu. Artinya masyarakat tidak ada puncak balik ekstrim. Mereka memilih masih ada waktu tanggal 8 libur, kita mundurkan kembalinya di tanggal 7 hari ini misalnya, sehingga besok mereka tiba di Jakarta dan kemudian bisa beraktivitas pada hari Rabu. Karena memang tujuan pemerintah untuk menambahkan waktu work from anywhere adalah terdistribusi normal, orang balik dan kemudian tidak ada puncak ekstrim di layanan angkutan lebaran tahun ini. Ini alhamdulillah cukup baik. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, ini kan kalau bisa tadi Bapak sempat mention terkait dengan transportasi lanjutan begitu ya Pak di beberapa terminal. Nah, tadi kalau bisa dilihat kan ada kesiapan atau tidak kesiapan dari setiap terminal itu untuk titik-titik penjemputan begitu ya Pak. Sehingga tadi ada beberapa masyarakat yang kemudian memilih berhenti di pinggir jalan, turun di pinggir jalan, itu tentu bahaya satu. Nah, yang kedua kemudian dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana kemudian menatanya ataupun juga mengantisipasi sekalipun sebenarnya ini sudah mulai berkurang begitu ya Pak, orang-orang akan balik ke Jakarta. Ya, baik. Jadi memang ada kekhawatiran dari masyarakat untuk mereka tiba di terminal kemudian kesulitan mencari angkutan lanjutannya. Oleh sebab itu ada beberapa yang masih memaksakan untuk turun di luar terminal. Nah, kami jauh-jauh hari sudah sampaikan bahwa untuk 7 terminal di Jakarta, 4 terminal utama, Kampung Rambutan, Kalideres, Tanjung Priok, dan Pulau Gebang, 3 terminal bantuan, ada Grogol, ada Muara Angke dan juga Lebak Bulus, kami sudah siapkan angkutan lanjutannya. Terakhir kemarin saya ke Pulau Gebang juga ke terminal Lebak Bulus untuk terminal bantuan. Di sana tersedia layanan Transjakarta, ada BRT sistemnya, ada Minitrans, Metrotrans dan juga Mikrotrans. Bahkan ada angkutan reguler yang tujuannya ke selatan lewat Ciputat. Ini kami pastikan bahwa keseluruhan angkutan ini ada sehingga masyarakat tidak harus khawatir mereka turun di terminal kemudian kesulitan angkutan lanjutan. Masih ada yang belum mendapatkan informasi secara baik sehingga yang bersangkutan saya tetap akan turun di luar terminal. Dan tentu kami terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk ayo tetap turun di terminal dan silahkan gunakan angkutan lanjutan. Bahkan jika mereka masih biasanya menunggu saudaranya menjemput,
fasilitas pendukung pada saat mereka berada di terminal pun kami pastikan aman. Contohnya di terminal Kampung Rambutan ini bisa ke atas untuk melihat musolanya, bisa melihat toiletnya, dan tentu apalagi di sini ada pasukan pengamanan lengkap dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya dan TNI, Kodam Jaya bersama kami juga. Jika ternyata agak pusing bisa ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pengecekan, dan kemudian jika ternyata didapatkan hasilnya kurang baik itu biasanya disarankan oleh dokter dan diberikan beberapa obat untuk sementara menangani jika yang bersangkutan kurang sehat.